sama Novi, kamu kan mabuk berat, Novi juga mabuk berat. Bahkan saya pernah ini pakai kursi roda, udah nggak kuat sekali. Akhirnya saya ambilkan kursi roda dan saya membantu Pratiwi Novianti yang posisi sedang mabuk berat. Waktu itu saya angkat Pratiwi Novianti dan saya bopong, taruh di kursi roda. Sering Pak Heri datang ke sini untuk menemui Novi. Sering naik ke atas. Gengs, ada cerita yang bikin Ani sampai geleng-geleng kepala. Balik lagi nih, datangnya dari sang konten kreator ODGJ. Menurut kesaksian dua orang ini nih, yaitu Satpam Apartemen dan Heri Kuncoro, dua-duanya memberikan statement yang cukup absurd. Mereka ini sama-sama bilang kalau mereka bantu seseorang yang mabuk pakai kursi roda. Ini memang keasikan chill sampai lupa dunia, atau emang ini kebiasaan? Atau mungkin cuma refreshing yang keterusan ya? Nah, mending langsung dengerin aja nih ceritanya, geng. Ini kesukaan dia, singleton. Dia kalau nggak ini nggak mau, minuman lain dia nggak mau. Dia maunya ini, hanya singleton. Kalau timnya lain. Kalau timnya biasa minum Chivas. Ya, kalau dia singleton. Dikasih apapun dia nggak mau. Ya udah ini aja. Dia mungkin udah cocok ya gitu ya. Kalau setahu saya ya bisa 2 botol habis. Memang kadang-kadang pulang pun ingin bawa 1 botol lagi, ya udah saya panggil anak-anak, ambilin 1 botol dibawa pulang. Nah, waktu itu Pratiwi Novianti, Pak Heri menelpon saya waktu posisi saya di posko, saya sedang mabuk berat. Keadaannya itu posisi mabuk berat, sampai muntah-muntah segala waktu itu. Nah, gengs, kalau mabuknya masih batas wajar, masa sih harus diangkut pakai kursi roda? Ini capek, pingsan, atau ada hal lain ya yang lebih seru? Coba kita dengerin lagi nih, biar lebih detail. Tidak ngobrol sama sekali karena si Novi itu mabuk berat dan sebelum masuk ke lobi itu sempat muntah banyak sekali. Posisi Pratiwi Novianti itu waktu di mobil itu duduk di depan, di sampingnya Pak Heri. Jadi posisi di depan itu dalam mobil sudah muntah-muntah, mabuk berat dan mobilnya juga kotor. Akhirnya saya bantu langsung ambilkan kursi roda, saya bantu naik akses ke dalam kamar unit melalui lift. Bahkan saya pernah ini pakai kursi roda. Kereta dorong apa yang ada di sini, kereta dorongnya udah nggak kuat sekali. Sampai apartemen pun masih dorong sampai atas pun gotong itu. Ada tumbang sampai ke kamar ya. Pak Heri menghubungi saya untuk minta tolong mengantarkan Pratiwi Novianti ke dalam kamar unit apartemen. Si Pak Heri menanyakan waktu itu ada kursi roda nggak di posko security. Waktu itu saya bilang ada. Akhirnya saya ambilkan kursi roda dan saya membantu Pratiwi Novianti yang posisi sedang mabuk berat. Saya bopong, saya bawa ke dalam apartemen melalui lobi ini. Aduh gengs, apa bisa jadi saat itu NP itu nggak sadar ya kalau dia lagi dibawa pakai kursi roda. Saking tingginya, kalian mikir nggak sih yang memberikan kesaksian ini adalah seorang petugas keamanan apartemen? Pasti dia harusnya udah tahu dong kalau misalnya memberikan kesaksian tidak benar dan ada CCTV dan teman-temannya juga yang lain. Coba deh kalian simpulkan sendiri, geng. Ya, ini kursi rodanya yang dipakai saat itu pada waktu Pratiwi Novianti mabuk berat. Waktu itu saya angkat Pratiwi Novianti dan saya bopong, taruh di kursi roda. Setelah taruh di kursi roda, saya bersama Pratiwi Novianti dan Pak Heri membawa naik ke dalam unit melalui lift, bareng bertiga kita dengan Pak Heri dengan lift ini. Oh ya gengs, kita udah bahas soal mabuk. Kita juga udah bahas soal kursi roda. Sekarang ada pertanyaan lain nih yang gak kalah serunya. Novi sama Heri ini sebenarnya ada apa sih? Kok kayaknya intens banget gitu pertemuan mereka? Iseng aja nih, tapi kok kayaknya mereka selalu berdua ya? Nggak etis saya ngomong di sini. Ada ya, Dedi, Aka gitu kan. Bahkan di cream sheet yang ditutup-tutup putih-putih itu kan, ya saya memang Hane, panggil dia Hane gitu ya. Dia tutup semua tuh. Ya mungkin Togar udah lihat sendiri lah itu. Tapi tidak perlu diungkap secara terbuka kan di sini. Dan tidak perlu saya ungkap di terbuka lah gitu.
Tinggal internal kita ya tahu sama tahu aja lah gitu. Gengs, kalau cuma temenan, ketemu sesekali, 2 kali sih ya wajar aja ya. Tapi kalau udah sering banget, ini masih biasa atau ada cerita lain? Dengerin nih kesaksian satpam apartemen. Sering Pak Heri datang ke sini untuk menemui Novi. Sering naik ke atas. Tapi pas saya lihat kalau siang itu sering naik ke atas, tapi tidak sama Novi karena Novi siangnya itu aktivitas di luar. Coba kalian simpulkan sendiri deh ya, Sobat Ani. Bukan cuma itu, kalau kita bahas soal reputasi, ada satu hal yang cukup menarik. Heri sempat mempertanyakan nih, beneran nggak sih Novi punya penghasilan dan reputasi sesuai dengan yang dia tampilkan di sosial media? Atau ini semua cuma pencitraan belaka? Cek kesaksiannya yuk. Novi juga berat juga. Dia akan secara reputasi kan dia nggak baik. Semua akan menilai yang boleh dikatakan covernya aja yang bagus kan. Ya selama ini kan orang menilai covernya bagus. Ya, don't look the cover. Covernya bagus karena selama ini dia berjiwa sosial, membantu ODGJ. Padahal kalau menurut saya sih bukan, dia itu konten. Kalau konten kan dia cari duit, ya kan gitu. Tujuannya ada dan kepentingannya ada, itu. Dia konten kan dapat duit dari akunnya dia, gitu. Dari mana dia bayar timnya, ya kan? Dengan Novi nggak punya penghasilan apa-apa. Dia bukan pengusaha, dia bukan punya pabrik, dia bukan punya mall, gitu. Dapat uang dari hasil YouTuber itu. Nah, kalau kita lihat nih guys, setelah video Pak Satpam ini naik, Novi membuat story yang kelihatannya kok nggak dalam konteks yang sesuai ya. For your information, kalau kita lihat videonya gengs, Satpam ini emang nggak pernah bilang kalau dia itu masih bekerja di apartemen situ guys. Tapi kejadiannya kan di tahun 2021, yang mana Satpam tersebut masih bekerja di sana. Tadi ada yang komen terkait HK, jadi dia bilang terkait video, buktiin aja kalau emang ada videonya. Dan saya pastikan video itu nggak ada, ya. Saya pastikan video itu nggak ada. Jadi kalau emang dia ngomong katanya ada buktinya dan lain-lain, ya sudah buktikan aja, ya kan? Jangan sampai cuma menggiring omongan orang tapi tidak ada bukti sama sekali. Gitu, dari kemarin ngomong keluar-keluar tapi nggak ada nunjukin bukti. Ada security yang ngomong ternyata pada saat kita cek ke manajemen ya, ternyata itu security-nya sudah resign dan dipecat atau apalah dari 2023. 2023 security-nya itu udah nggak ada di situ. Kok bisa dia sekarang ngaku-ngaku jadi security apartemen situ? Nanti akan kita buka semua guys, kita sudah somasi. Emang salah ya guys meminta kesaksian dari orang yang tahu fakta? Walaupun dia udah nggak kerja di situ, masa iya kita harus minta kesaksian satpam lain yang masih bekerja di situ? Kenapa dia nggak ngurusin isi substansinya ya? Malah urusin pekerjaan orangnya. Ani mau nanya nih sama Novi, yang di kursi roda kenapa nggak dibahas ya? Itu kan substansinya. Kalau Anis yakin orang nggak akan asal kasih kesaksian kalau nggak punya bukti yang kuat. Coba deh kalian nilai sendiri. Geng, ingat ya, jangan gampang percaya sama pencitraan di medsos. Apa yang kelihatan rapi di feed Instagram bisa jadi beda 180 derajat di dunia nyata. Jadi ini murni having fun atau ada sisi lain yang perlu kita gali. Balik lagi nih ke kalian buat simpulin. Guys, jangan lupa komen, like, dan subscribe, dan stay tune terus ya buat update terbaru dari Kata Ani. Jangan cuma jadi penonton pasif. Yuk komen di bawah, gimana nih menurut kalian soal semua drama ini? Apakah ada yang janggal? Kau memang begini adanya? Kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar.